Pernah nggak sih kalian lihat sebuah lukisan terus ngerasa mata kalian tuh kayak diajak nari di atas kanvasnya? Atau ngerasain ada denyut kehidupan di gambar yang diem? Kedengerannya aneh ya, tapi gimana kalau aku bilang, seni rupa itu juga punya ritme, sama persis kayak lagu favorit kalian. Yuk kita bedah rahasianya bareng-bareng. Coba deh liatin gambar daun-daun ini sebentar. Kelihatan tenang dan teratur kan? Nah sekarang coba ingat-ingat lagi lagu favorit kalian. Mungkin beatnya asik buat joget, atau melodinya ngalir lembut. Terus, apa hubungannya gambar ini sama musik itu? Jawabannya cuma satu kata, ritme. Dan aku jamin setelah ini, kalian bakal bisa melihat musik dan mendengar lukisan. Jadi, gimana caranya kita bisa melihat ritme ini? Oke, di bagian pertama ini kita bakal jadi detektif visual. Kita bakal belajar membaca petunjuk-petunjuk yang ditinggalin para seniman buat bikin karya mereka jadi hidup dan penuh energi. Meskipun, ya tanpa suara sama sekali. Jadi apa sih ritme visual itu? Gampangnya gini, anggap aja ini tuh detak jantung dari sebuah karya seni. Kuncinya ada di satu hal, pengulangan. Entah itu bentuk, warna, atau garis yang muncul lagi dan lagi secara teratur. Nah, pola inilah yang secara ajaib nuntun mata kita buat bergerak dan akhirnya menciptakan ilusi gerakan di atas kanvas yang sebenarnya datar. Dan ternyata, ide ini tuh udah tua banget loh. Kata ritme sendiri asalnya dari bahasa Yunani, ritmos, yang artinya aliran atau gerakan yang teratur. Ini ngebuktiin kalau dari ribuan tahun lalu, manusia tuh udah sadar kalau ada pola universal yang nyambungin musik, puisi, dan seni visual. Keren kan? Nah, sekarang kita lihat karya abstrak ini. Awalnya mungkin kelihatan ramai dan agak bingungin ya, tapi coba deh ikutin alurnya. Perhatiin deh gimana mata kalian kayak ditarik sama lengkungan kuning, terus loncat ke percikan biru, dan terus aja bergerak ngikutin alur yang nggak kelihatan. Itulah sihirnya ritma. Dia itu sutradara yang ngarahin pandangan kita, ngebangun cerita visual tanpa perlu satu kata pun. Oke, kita udah tahu nih apa itu ritma. Sekarang yuk kita ngintip kotak perkakasnya para seniman. Apa aja sih bahan-bahan rahasia yang mereka pakai buat nyusun ritme yang keren ini? Yuk kita bongkar satu-satu. Jadi, alat yang paling dasar tapi juga paling ampuh itu adalah pengulangan. Ini fondasinya. Seniman bisa ngulang apa aja. Lihat deh di sini, ada pengulangan bentuk, warna, garis, bahkan tekstur. Kelihatannya simple, tapi efeknya luar biasa. Tapi kan, kalau diulang-ulang terus yang ada malah bosenin ya. Nah, disinilah bumbu rahasianya masuk. Variasi. Cukup dengan ngubah sedikit aja ukurannya, jaraknya, atau warnanya, seniman bisa mengubah pola yang tadinya biasa aja jadi sebuah cerita visual yang jauh lebih dinamis. Nah, dari kombinasi pengulangan sama variasi ini, muncullah beberapa resep ritme yang beda-beda. Yuk kita kenalan sama 3 jenis utamanya. Pertama, ada ritme reguler. Ini yang paling gampang dikenali. Coba bayangin detak jam atau hentakan drum yang stabil. Tak, tak, tak. Gitu terus. Semuanya sama, jaraknya sama. Pola ini gampang banget ditebak dan biasanya ngasih kesan yang tenang, stabil, dan teratur. Contohnya, kayak gambar daun ini nih. Perhatiin deh. Gimana setiap daun diulang dengan ukuran dan jarak yang konsisten. Hasilnya, pola yang menenangkan dan terasa alami banget. Mata kita tuh langsung nyaman karena udah tahu apa yang bakal muncul selanjutnya. Lanjut, yang kedua ada ritme progresif. Nah kalau di sini polanya itu berubah pelan-pelan. Bayangin deh, musik yang awalnya pelan, terus makin lama makin kencang, atau ombak yang ngegulung makin besar ke arah pantai. Jadi ada sensasi pertumbuhan, pergerakan, dan menuju klimaks gitu. Dan ini dia contoh visualnya yang keren banget. Mata kita langsung terkunci di tengah, terus kayak dilempar keluar ngikutin garis-garis yang makin membesar. Efeknya tuh kayak ledakan energi visual. Nah, itulah kekuatan dari ritme progresif. Yang ketiga, kita punya ritme bergantian. Ini tuh kayak main pingpong visual. Jadi ada 2 atau lebih elemen yang saling sahut-sahutan. Misalnya A, B, A, B. Nah, pergantian inilah yang bikin kontras dan bikin komposisinya jadi lebih hidup dan menarik. Contoh paling gampangnya, papan catur. Hitam, putih, hitam, putih. Atau coba deh lihat tembok bata di sekitar kalian. Batu bata, semen, batu bata, semen. Pola ini tuh ada di mana-mana dan jadi contoh sempurna ritme bergantian di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita udah kenalan sama 3 jenis ritme. Tapi pertanyaannya, so what? Kenapa sih ini penting? Emangnya apa fungsi ritme ini dalam sebuah karya seni? Yuk, kita bedah kekuatannya. Singkatnya, ritme itu punya 3 kekuatan super. 1, dia ngasih ilusi gerakan. 2, dia jadi semacam pemandu wisata buat mata kita, nunjukin bagian mana yang penting.
Dan 3, dia jadi kayak lem yang nyatuin semua elemen, bikin semuanya jadi harmonis dan seimbang. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Ritme yang bagus itu ngasih denyut ke sebuah karya. Itulah yang ngebedain gambar yang cuma sekedar ada dengan karya seni yang terasa hidup, bernafas, dan bisa narik kita masuk ke dunianya. Oke, teori-teorinya cukup dulu. Sekarang waktunya kita praktek. Yuk, kita tes mata kalian yang sekarang udah lebih terlatih. Aku bakal tunjukin beberapa gambar dan kalian tebak jenis ritmenya. Siap? Ayo kita mulai! Oke, kita mulai ya. Perhatiin baik-baik polanya di gambar selanjutnya. Kalian udah pernah lihat gambar ini sebelumnya kok. Nah loh, ini reguler, progresif, atau bergantian ya? Aku kasih petunjuk. Lihat deh gimana elemennya berubah dari tengah ke arah luar. Udah ketemu jawabannya? Dan jawabannya adalah, jeng jeng jeng, ritme progresif. Tentu aja, kuncinya ada di perubahan ukuran garis yang bertahap dari kecil jadi besar. Selamat ya buat kalian yang jawabannya benar. Oke, pertanyaan terakhir. Kali ini kita pakai imajinasi ya. Coba bayangin kemeja garis-garis merah biru merah biru merah biru. Itu ritme apa yo? 3, 2, 1. Jawabannya adalah ritme bergantian. Gampang kan? Penjelasan ini emang selesai di sini, tapi petualangan visual kalian baru aja dimulai. Yap, sekarang giliran kalian. Coba deh ambil pensil sama kertas. Nggak perlu jadi seniman jago kok. Coba bikin pola reguler yang simple, terus tantang diri kalian buat bikin pola progresif yang lebih dramatis. Coba deh lihat dunia di sekitar kalian dengan mata yang baru. Temuin ritme di pola lantai, di barisan pohon, atau di gedung-gedung kota. Karena sekarang, kalian nggak cuma ngeliat dunia, tapi juga bisa ngebaca musik visual di dalamnya. Selamat berkarya!